Jadi untuk penampakan dari bibit afkir itu sendiri seperti ini kan. Untuk daunnya menggulung, untuk kondisi buahnya seperti ini. Untuk layak atau tidak layaknya berbuah atau berbunga layak ini kan. Namun untuk hasil bejelnya saja tidak maksimal kan. Ini berbunga seperti ini bunganya, berbuah seperti biasanya, cuman untuk ukurannya kan. Ini kecil sekali kan, cuman ukuran segopalan tangan saja nih kan. Baik, selamat pagi kawan-kawan. Salam pelintir Indonesia, salam petani sawit Indonesia. Pagi ini sih saya akan menunjukkan contoh dari bibit afkir atau bibit abnormal yang lolos tertanam di lapangan kan. Untuk penampakannya seperti di belakang saya ini kan. Jadi kali ini saya akan menyarankan bagi petani Indonesia, bagi kawan-kawan, agar pentingnya melakukan seleksi yang ketat, pentingnya melakukan pemilihan mana bibit unggul yang memang betul-betul layak ditanam di lapangan maupun bibit yang tidak layak ditanam di lapangan. Jadi bagi kawan-kawan yang ketika menanam bibit yang tidak layak atau bibit abnormal di lapangan, maka banyak kerugian yang kita dapatkan bagi petani kawan-kawan. Jadi untuk kerugian yang kita dapatkan bagi petani ketika ada bibit afkir atau bibit abnormal yang lolos di lapangan, maka yang pertama kerugian yang kita dapatkan adalah rugi waktu, yang kedua rugi tenaga, yang ketiga rugi budget yang kita keluarkan kawan-kawan. Jadi begitu budget yang begitu besar, tenaga yang begitu banyak kita kuras, dan waktu banyak yang terbuang yang seharusnya kita merawat dengan umur segini, umur 4 tahun atau 3 tahun sudah menghasilkan, namun hasil yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan kawan-kawan. Jadi untuk kali ini saya akan menunjukkan, akan menyepilkan seperti apa penampakannya kawan-kawan. Jadi selamat menyimak video ini kawan-kawan. Jadi untuk penampakan bibit afkir di perkebunan kita ini kawan-kawan seperti ini kawan-kawan. Inilah contoh dari bibit afkir itu sendiri. Jadi untuk ciri-cirinya yang pertama daunnya ini kawan-kawan, daunnya menggulung, tidak mekar secara sempurna, menggulung, semuanya ini menggulung semua kawan-kawan. Ada yang bengkok semua kawan-kawan, seperti ini, bengkok semua menyeluruh secara dalam satu pelepahnya kawan-kawan. Untuk penampakannya seperti ini, inilah contoh dari bibit afkir. Untuk penampakan buahnya juga seperti ini kawan-kawan. Mari kita cek seperti apa. Nah, inilah contoh dari bibit afkir kawan-kawan. Ya, ini dia berbuah. Untuk bibit afkir ini berbuah kawan-kawan, tapi buahnya itu tidak maksimal seperti para buah pada umumnya kawan-kawan. Jadi berbuah seperti ini contohnya, namun tidak maksimal kawan-kawan berbuah. Untuk ukurannya pun cuma segepalan tangan kesalin kawan-kawan, tidak maksimal. Untuk usianya pun bibit ini sudah memasuki usia 5 tahun lebih kawan-kawan, namun performanya seperti ini, berbuah seperti biasa. Untuk pertumbuhannya seperti biasa kawan-kawan, bertumbuh, berkembang, berbuah, berbunga. Ini contoh bunganya kawan-kawan seperti biasa, namun untuk hasilnya kurang maksimal kawan-kawan. Itulah bibit afkir. Untuk hasil buah yang dihasilkan oleh bibit afkir itu sendiri kawan-kawan seperti ini. Inilah penampakannya. Namun berbuahnya cukup banyak nih kawan-kawan ya. Untuk buahnya melingkar juga nih kawan-kawan. Ini ada, sini sebelah, banyak juga buahnya nih kawan-kawan. Namun hasil bejelnya tidak maksimal kawan-kawan. Namun tidak layak lah bagi kita. Namun karena kita sudah menanamnya selama bertahun-tahun, kita sudah merawatnya. Namun yang kita harapkan semoga hasilnya melimpah, namun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan bagi kita para petani kawan-kawan. Untuk penampakannya ini bunganya kawan-kawan, jelas sekali ya bunganya. Berbunga kawan-kawan, cuman segepalan tangan saja, kecil, tidak maksimal. Jadi untuk pokoknya seperti ini kawan-kawan. Untuk pertumbuhannya sehat, cuman untuk bibit abnormal itu sendiri pertumbuhannya tidak semaksimal seperti tanaman-tanaman yang lain kawan-kawan. Yang lain mekar secara sempurna, namun untuk pelepahnya tidak mekar secara sempurna. Jadi kita akan bandingkan seperti apa perbedaannya kawan-kawan. Mari kita cocokkan. Untuk penampakannya ini contoh penampakan yang bibit yang normal atau bibit yang layak lah yang kita tanam di lapangan seperti ini. Untuk penampakan buahnya kawan-kawan ya. PJR nya kawan-kawan. Wah, ini buahnya bersusun kawan-kawan ya. Iya, ini adalah contoh dari bibit yang layak lah, yang tidak termasuk dalam kategori afkir.
Nah ini seperti ini kan. Namun perbedaannya jauh sekali sama bibit yang tadi yang kita spill untuk contoh dari bibit Afkir itu sendiri kan. Namun untuk usia tanamnya ini sama kan. Jadi penanaman kita melakukan penanaman di tahun 2020 kemarin kan. Sekarang sudah memasuki 5 tahun lebih. Jadi seperti ini penampakannya kan. Ya, jadi untuk penunjukan contoh dari bibit Afkir kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jadi saran dari saya, pentingnya pemilihan dalam proses penanaman awal seperti itu kawan-kawan. Jadi pentingnya kita melakukan seleksi yang ketat, pemilihan bibit yang layak dan tidak layak, pengafkiran di awal itu pentingnya itu seperti itu kawan-kawan. Jadi seharusnya yang kita harapkan itu berbuahnya seperti ini, hasilnya pun seperti ini. Namun hasilnya yang diberikan seperti pokok yang tadi tuh kawan-kawan, kita pun bagi petani semua pasti dikecewakan kan. Nah seperti itulah saya sarankan bagi kawan-kawan. Semoga perkebunan kawan-kawan berjalan dengan baik, lancar, dan pentingnya menyeleksi dalam pembibit penanaman awal itu sangat penting kawan-kawan. Jadi untuk ilmu atau saran yang saya berikan mungkin cukup sekian. Semoga ilmu atau saran yang saya berikan semoga bermanfaat bagi kawan-kawan, bagi petani sawit Indonesia. Saya ucapkan selamat siang, salam pelintir Indonesia.